Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas bagaimana energi uang itu bisa terus merapat kepada kita dan uang akan suka sama kita, dan otomatis jika uang suka sama kita, otomatis rezeki kita akan meningkat. Dan step-stepsnya, tips triknya sudah banyak saya bahas di channel ini. Saya akan berikan gambaran lebih detailnya, istilahnya lebih singkat tapi padat di video ini. Seperti apa kronologinya agar energi kita itu bisa selaras dengan uang dan rezeki akan bisa lancar kepada kita. Oke, simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang dan saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru datang di channel ini. Mungkin Anda berpikir, ini channel apaan sih Mas ya? Jadi ada 500 lebih video di channel ini yang berisikan tentang bagaimana pengembangan diri ya secara bisnis, finansial maupun spiritual. Ada 500 lebih video di channel ini. Kalau Anda suka, Anda bisa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya jika Anda membutuhkan informasi tentang hal tersebut. Dan saya ingin Anda menuliskan doa terbaik di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Dan silahkan teman-teman juga bisa masuk di link Telegram yang ada di deskripsi ini ya, di link deskripsi biar bisa masuk dan bisa berkomunikasi dengan saya secara gratis. Yes, silahkan, saya tunggu Anda. Silahkan klik. Energi uang, saya sering sekali membahas ini di beberapa video saya. Memang ketika kita ingin menarik uang yang lebih banyak, rezeki yang lebih deras, kita harus menyelaraskan energi kita. Karena saya paham betul dan saya yakin dan percaya bahwa setiap yang ada di dunia ini adalah energi. Jadi barang-barang ini, hiasan-hiasan ini, semuanya itu barang, semua benda-benda yang ada di bumi ini, baik yang terlihat maupun tidak terlihat adalah energi. Udara pun energi. Kita energi. Kata-kata kita adalah energi. Pokoknya semua apapun adalah energi. Dan ketika kita menyelaraskan ke sana, insya Allah kita akan bisa menarik sesuatu gitu ya. Contohnya kalau kita berpikir positif, tentu saja hal positif akan datang. Kalau kita berpikir negatif, hal negatif akan datang. Pernahkah Anda merasa pagi hari Anda itu apes? Pagi harinya apes nih. Habis itu Anda marah-marah, terus habis itu Anda keluar hal negatif yang mengakibatkan seluruh hari Anda jadi apes. Karena di pagi hari Anda sudah mengeluarkan energi negatif. Yang negatif, sehingga sepanjang hari Anda akan merasakan keapesan-keapesan yang lain karena Anda sudah menarik hal-hal negatif. Siapa yang menarik? Ya Anda sendiri, ya kita sendiri sebenarnya yang menariknya. Nah, bagaimana untuk menarik uang Mas? Nah, ini keren banget, saya akan bahas di video ini. Lalu bagaimana dengan uang? Begitu juga dengan uang. Jadi tahap pertama ketika Anda ingin menarik uang lebih besar masuk ke dalam kehidupan Anda, yang pertama adalah Anda harus menyukai uang. Karena ketika kita suka kepada sesuatu, kita tuh cenderung menariknya lebih kenceng ke dalam hidup kita. Energinya akan lebih powerful ya. Menyukai uang, karena banyak sekali orang yang hari ini tuh masih takut pegang uang. Mereka berpikir ada pemikiran yang seperti ini ada ya. Mereka berpikir kalau punya uang nanti akan jahat. Mereka berpikir kalau punya uang itu nanti pikirannya akan duniawi banget. Mereka berpikir kalau nanti punya uang mereka akan lupa ibadah. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, itu sebagai penghalang atau tembok penghalang energi itu. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah Anda merubah mindset atau pola pikirnya tentang uang. Anda berpikir kalau jika punya banyak uang itu akan bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Jadi mindsetnya dirubah. Anda berpikir bahwa ketika punya banyak uang nanti Anda akan bisa membantu orang lain, bisa sedekah dan bisa ibadah lebih fokus. Gitu ya. Bukankah kalau kita punya banyak uang, ketika kita ibadah, kita bisa fokus ke ibadah kita karena bisnis kita sudah dipegang orang lain. Seperti itu ya contohnya. Jadi mindset yang pertama ini itu harus dimiliki, yaitu menyukai uang. Mas, kok di channel ini kok uang-uang melulu? Iya, karena saya merasa uang itu penting. Ya, uang itu penting karena dengan uang kita bisa melakukan banyak hal. Daripada kurang uang, kalau uangnya kurang, kita akan mau membantu orang itu jadi pikir-pikir karena uangnya kurang gitu. Tapi uangnya banyak, kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi dalam konteks positif, uang itu berguna. Ya, uang itu berguna. Bukan segalanya, memang uang itu bukan segalanya, tapi uang itu berguna. Tergantung siapa yang menggunakan. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia.
dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung klik linknya di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Tips yang kedua, bagaimana uang bisa menyukai Anda adalah bikin hatimu ini selalu happy. Bikin perasaanmu happy terus ya. Jadi kamu harus gembira, kamu harus happy. Apapun kondisinya kamu harus happy. Mas, bagaimana kita bisa happy ketika kondisi kita sulit, ketika kita kondisi susah? Caranya adalah ikhlas. Dada ini perlu dilebarkan, dilapangkan. Orang yang benar-benar ya, benar-benar bijak itu sebenarnya adalah orang yang membesarkan hatinya. Jadi hatinya ini dibikin gede banget gitu. Misal apapun terpaan, apapun cacian, apapun kondisinya, susahnya, minta ampun dan sebagainya, tetap ikhlas ya. Memang ini tidak mudah tapi ini perlu dilatih. Yang Anda tekankan adalah saya harus happy. Bagaimana caranya? Hari ini saya harus gembira, hari ini saya harus happy, apapun kondisinya. Jadi ketika bangun tidur itu Anda harus, pokoknya hari ini saya harus happy. Karena kata Mas Yayang, kalau saya happy, saya akan menarik uang lebih banyak. Itu ya. Nah, Mas, kondisi bisnisnya sulit ini, barang nggak laku, ini gimana, ini dan sebagainya. Tetap kondisi happy. Memang itu nggak mudah, ya nggak mudah. Nah, caranya salah satunya ketika Anda punya perasaan happy dan tenang ya. Jadi happy dan tenang. Jadi ketika Anda happy, jangan terlalu happy banget ya. Jangan terlalu happy banget, tetap Anda harus tenang, harus rileks. Salah satunya adalah zikrullah. Jadi dengan zikir kepada Allah itu salah satunya. Agar hati kita tenang. Ibarat gini deh, hidup ini kita pasrahkan sepenuhnya pada Tuhan deh. Sepenuhnya pada Allah gitu. Kita serahkan semuanya, ya Allah, saya bisanya itu ya ini. Saya bisanya itu ya melakukan ini. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha kaya. Jadi saya pasrahkan semuanya, ilmu pasrah gitu ya. Pasrah pol wis pokoknya. Nah, bikin hatimu ini happy banget, happy ya. Jangan sampai nggak happy. Karena kalau Anda nggak happy ya, uang itu mau datang ya. Aduh, itu milih Pak ya. Jadi uang itu mau datang itu cenderung ke orang yang happy. Ini saya sudah melakukan ini berkali-kali. Pernahkah Anda merasa sedih? Ketika Anda merasa sedih, motorik Anda akan loyo, Anda lemes gitu. Dan ketika Anda lemes, Anda cari uang juga males. Nah, inilah yang sebenarnya, mohon maaf nih, bagi Anda yang punya amanah atau masih punya utang, itu cenderung badannya lemes, cenderung sedih. Makanya itu, orang yang punya utang itu malah uang itu malah males, untuk agak susah untuk mendatangi dia karena dia dalam kondisi sedih. Nah, caranya gimana biar merubah? Ya itu tadi, Anda harus bergerak. Salah satunya, saya pernah bahas ini di beberapa video yang sebelumnya ya. Bergeraklah, Anda bergerak melakukan aktivitas apapun, lupakan itu, lupakan kesedihan, make your smile ya, tetap senyum kepada semua orang, tetap happy. Nah, itu akan bisa merubah keadaan. Gitu. Kalau Anda sedih, ingat uang jadi males menghampiri. Ini sebuah konsep ya. Contoh nih, misalkan pagi hari Anda bertengkar dengan istri Anda atau bertengkar, ini nanti rezekinya macet. Serius. Anda mungkin sudah mengalami, silahkan tuliskan di komentar bagi Anda sudah mengalami hal-hal tersebut. Jadi always be happy. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Nah, yang ketiga ini dengan kita melakukan afirmasi. Afirmasi ini berupa kata-kata ya, kata-kata positif yang terus kita dawamkan ya, seperti saya kaya, saya sehat, saya diberkati ya. Uang selalu mengelilingi saya adalah magnet uang dan uang akan selalu merapat dengan saya. Seperti itu. Itu kata-kata yang dilakukan setiap hari sehingga menyatu dalam pikiran bawah sadar dan pikiran dan hati perasaan kita ini. Itu yang melalui kata-kata. Saya sehat, saya powerful, saya bisa melakukan apa saja yang juga bisa dilakukan orang lain. Saya optimis, saya percaya diri, saya hebat. Nah, itu kata-kata yang penting. Kalau perlu dicatat ya, 10 atau 20 kata, 20 kalimat yang Anda baca setiap hari, pagi, siang, sore, seperti itu boleh ya. Setiap kali membaca 20 kali itu boleh.
Itu adalah kata-kata positif yang akan membangkitkan semangat Anda, karena itu kalau dibisikkan terus, Anda saya hebat, saya hebat, saya hebat, saya hebat. Maka ketika Anda merasa lemah, Anda akan mengingat pikiran bawah sadar Anda akan mengingatkan saya hebat. Artinya saya pasti bisa menyelesaikan masalah ini karena saya hebat. Itu ya, otomatis akan membantu Anda untuk dalam memperbesar energi Anda. Yang kedua adalah dengan visualisasi. Jadi yang pertama tadi menggunakan afirmasi, yaitu kata-kata yang selalu diucapin kayak itu ya. Yang kedua adalah visualisasi. Visualisasi ini hampir sama seperti afirmasi, hanya saja berbentuk visual atau gambar. Anda bisa mulai berangan-angan, tapi sebenarnya ini bukan hanya angan-angan ya, tapi sebuah dream, sebuah impian. Anda nanti akan berada di sebuah titik di mana mungkin itu hari ini mungkin berat untuk Anda berpikir ke situ, tapi bisa jadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ya. Contohnya, misalkan Anda hari ini lagi punya amanah, lagi punya utang. Anda harus berpikir, suatu hari nanti saya akan lunas utang saya dan saya akan titik-titik. Anda bisa berikan gambaran-gambaran. Saya pernah menyuruh Anda untuk bikin yang namanya vision board ya. Vision board itu adalah sebuah papan di mana papan itu nanti bisa Anda tempelin impian-impian Anda yang berupa gambar. Tidak perlu ditulis waktunya kapan. Ini kalau saya pribadi, saya tidak menulis waktunya kapan. Saya hanya tempel. Pengen mobil ini, pengen rumah yang seperti ini, pengen kolam renang, pengen ini. Jadi saya tempelin. Setelah ditempel ya, kita tidak usah ya, setiap hari kita melihat dan kita yakin bahwa suatu hari nanti akan bisa dapat itu semua. Gitu ya. Dan itu boleh, itu gratis dan itu boleh, itu nggak dosa. Insya Allah ini nggak dosa karena kita memang benar-benar punya visi. Jadi hidup itu punya tujuan gitu loh. Kalau hidup ini nggak punya tujuan, nggak ada arahnya ya. Itu secara visualisasi dilakukan secara terus-menerus ya. Terus-menerus setiap hari Anda taruh papan itu di tempat yang biasa Anda lihat, bisa di kamar atau di mana Anda akan selalu termotivasi dan semangat dan happy, karena tadi happy menarik duit ya. Nah, jadi dua teknik tadi yang kata-kata sama visualisasi ini lakukan. Munculkan dalam kepala Anda filmnya. Misalkan Anda sudah memimpikan rumah. Bayangkan Anda memasuki rumah itu, betapa segernya Anda rasakan kesejukan rumahnya, Anda bisa dengarkan kicauan burung gitu ya, dan libatkan indera Anda untuk masuk ke dalam dunia itu, walaupun itu hanya masih dalam film di kepala Anda. Sebenarnya semua sesuatu yang besar itu berawal dari film di kepala. Seperti itu ya, Anda lihat Facebook, Google, ya, Apple itu sebenarnya awalnya adalah dari ide, dan ide itu berasal dari pikiran. Oleh karena itu, ketika ada film-film ini masuk ke kepala Anda, oh ya saya akan sukses, saya akan naik mobil ini, ya enggak, saya akan hidup bahagia, ini keluarga saya happy semua, saya akan ajak orang tua saya umroh, orang tua saya haji, ini masuk semua ke pikiran ini, otomatis Anda akan memiliki visi misi tujuan hidup yang lebih jelas daripada orang yang tidak pernah menggambarkannya. Nah, jadi 3 tips tadi itu sebenarnya masih banyak yang lain, cuman saya akan share secara bertahap karena kalau di video ini nggak cukup ya. Jadi 3 tips tadi Anda bisa lakukan, dan yang manakah yang belum Anda lakukan? Silahkan tuliskan di komentar, atau yang sudah Anda lakukan. Oke, jadi semoga bermanfaat sharing singkat dari saya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.